علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu jamaah salat Zuhur dan Aqsa. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, di hari yang ke-18 ini, kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa serta ibadah yang wajib, yang sunnah maupun yang sukarela. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya sejak awal Ramadan kemarin sampai hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kita berpuasa dengan mengharap ganjaran karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka dosa-dosa kita ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda beliau, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Untuk itu mari kita maksimalkan puasa kita agar betul-betul dosa-dosa kita semuanya pahala, ya, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, pahala sebanyak-banyaknya kita raih di bulan puasa ini. Karena apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang berpuasa ini sekedar berpuasa, tidak mendapatkan apa-apa, cuma haus dan lapar saja. Jadi nggak dapat ganjaran, nggak dapat ampunan dari Allah karena perbuatan yang dilakukan oleh hamba ini. Kalau puasa kita hanya sekedar tidak makan dan tidak minum mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, hewan pun bisa. Contoh, saya punya kucing, saya kasih makan waktu sahur, kemudian saya masukkan kerangkeng, dan maghrib saya buka, saya kasih makan, kuat hewan. Tapi kita manusia ketika berpuasa tidak hanya untuk memuasakan, ya, tidak menahan lapar dan haus, tapi juga bagaimana kita memuasakan panca indera kita. Karena hal-hal yang ada di panca indera kita tidak kita puasakan, ini nanti bisa mengakibatkan pahala puasa kita berkurang ataupun juga bisa membatalkan pahala puasa kita. Untuk itu pada kesempatan ini, agar puasa kita pahalanya bisa sempurna, dosa-dosa yang ada pada diri kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita hindari. Karena hal-hal ini bisa mengurangi pahala puasa, bahkan juga menggugurkan pahala puasa tersebut. Apa saja hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama adalah kadzibun, berbohong. Ketika seseorang itu berpuasa, kemudian dia melakukan kebohongan-kebohongan, ini bisa mengurangi ganjaran puasa, bahkan bisa menggugurkan pahala puasa, bahkan bisa membatalkan pahala puasa tersebut. Karena bohong, atau sekarang trennya ini kita sebut dengan hoax, berita-berita hoax yang sekarang ini begitu merajalela di dunia maya, sehingga kita sebagai umat Islam jangan kemudian mudah-mudah kita mengikuti, menge-share hal-hal yang kita tidak tahu. Lebih baik kita bahasa Islam itu tabayun,
mengklarifikasi apakah betul berita ini benar atau hanya kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh produsen kebohongan untuk mempengaruhi masyarakat, untuk mempengaruhi masyarakat guna tujuan tertentu. Ini jangan sampai kita ini suka mengalir, kadang-kadang mengikuti aliran berita-berita hoax. Untuk itu kebohongan yang disampaikan oleh orang yang berpuasa ini bisa menggugurkan bahkan membatalkan pahala puasa. Ketika berita hoax itu sampai kemudian menyebabkan melayangnya nyawa seseorang. Karena sekarang banyak berita hoax itu kemudian menjadikan seseorang nyawanya melayang. Untuk itu kita berhati-hati di saat kita puasa, jangan sampai bohong sekecil apapun, namanya bohong kecil besar itu ya tetap bohong, tapi akibat yang ditimbulkan memang berbeda-beda. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bohong ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Untuk itu di saat bulan puasa ini, mari mungkin kita ini sering berbohong, kita berniat sekuat tenaga selama puasa kita latih untuk tidak berbohong, agar nanti setelah puasa kebiasaan tidak berbohong bisa kita teruskan di hari-hari dan bulan-bulan setelahnya. Karena apa? Nanti kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim saja selama hidupnya berbohong ini hanya satu kali. Ketika dimintai syafaat oleh umatnya nanti di akhirat, beliau mengatakan, saya tidak bisa memberi syafaat kepada-Mu wahai kaumku, karena saya sendiri takut mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya pernah berbohong, membohongi Raja Fir'aun. Dia tidak sakit, bilangnya sakit. Itu aja sangat ketakutan untuk menghadapi Allah nanti di mahkamah yang betul-betul penuh dengan keadilan. Untuk itu kita mulai di bulan Ramadan ini, kita mencegah untuk berbohong. Karena berbohong itu begitu nikmat. Kata-kata yang tidak dibubuhi dengan kebohongan kadang-kadang kurang nikmat. Sehingga orang kadang mengatakan gak boro, gak mangan. Ini kan berbahaya. Sehingga apapun dikasih tambahan bumbu kebohongan-kebohongan agar berita-berita, informasi-informasi bisa menarik konstituen, bisa menarik perhatian publik, dikasih bumbu-bumbu yang menyenangkan publik. Ini nanti kalau sesuatu itu berbahaya, nanti akan bisa menggugurkan pahala puasa kita, bahkan menggugurkan puasa kita. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah ghibah. Ngerasani, rasan-rasan, kasak kusuk. Rasani itu membicarakan seseorang di mana orang itu tidak ada. Dan ketika orang itu tahu, orang itu pasti akan marah. Ini jadi rasan-rasan. Makanya lidah ini memang tidak bertulang. Kalau bertulang nggak bisa ngomong, memang bertulang. Makanya kadang kita mengucapkan sesuatu dengan mudahnya, ya. Padahal memang sesuatu itu awalnya enak, ngomong enak. Dulu layar tali ini Semarang, namun ini kan masjid, rawel, namun guyon, terus guyon, akhirnya kata-kata, akhirnya nangis. Ini contoh ya. Kita ngomong juga gitu, kelihatannya enak, kalem, tapi kalau kebanyakan akan dia nyamper-nyamper telian ini. Nah akhirnya
wayahe ngomongi wong sing padha karena kesuwen ngomong sak bojo-bojone dirasani. Nggih. Bojone dhewe ku lho nggih. Diriba dirasani. Diruasane waleh-waleh ngono lho. Kok bengi yo kelon bledak. Nggih. Ruasane nek ngamek kurang boleh. Lha bengi bledak dikeloni. Ini kan dirugi. Misalnya kalau nyata nih, kalau umat Islam manut sholat mesti itu nggak akan yang sesama Islam nih. Tapi di Jogja tukaran, lo kan lucu nih. Tapi kalau dulu kan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat kan, jalur sepuluh orang Islam lanang kafe, orang Islam kayak kafe nih. Tapi mari dulu nih masjid, kanjane dirasani, kanjane ditukari lah. Gini tuh rasa nih ngoten-ngoten. Di makanya ngomong nggak ada lesan gitu tugasnya apa fungsi damel berbicara tapi jangan berlebih-lebihan dimanapun Bapak Ibu berlebih-lebihan itu pasti elek. Coba yang lemu itu elek napa mboten? Yang lemu itu elek napa mboten? Ya apik Bu. Sing elek nek lemon. Yang cilik niku api. Sing arek ku ciliken. Nggih. Putih nggih api. Nah, keputihan nih. Kayak mayit. Dhuwur ya api. Kedhuwuran lho. Jadi berlebihannya kayak dadi elek. Ngomong nggih api. Kakek ngomong. Lho kan ngoten iki. Jadi di dalam puasa mari kita menghindari untuk karena pas sekali lagi boleh kita bercengkrama dengan teman sejawat kita. Tapi nanti ketika itu berlebihan itu akan mengarah kepada yang namanya rasa. Nah, ini bisa menggugurkan pahala puasa. Yang ketiga, namimah, adu domba. Adu domba ini bisa menggugurkan bahkan membatalkan pahala puasa kita. Dan adu domba ini biasanya diawali oleh penyakit yang namanya iri dan dengki. Dan iri dan dengki ini biasanya selevel. Ya, nuwun sewu, tiang dodol bakso niku iri nang dodol bakso. Tak kirane iri nang ini wong tukang becak. Wong Pak becak nggih iri nang ini sesama tukang becak. Enggak mungkin ngiri nang dodol nongko. Pejabat nih ngoten, iri ngiri sesama pejabat. Sehingga apa? Muncul yang namanya untuk menggapai itu muncul namanya adu domba. Lek ngedhuwet lumayan nih. Busona manusia. Tapi kalau adu domba yang diadu ini manusia untuk kepentingan tertentu bahaya. Itu nilai wayah nomor ini kampanye nih, bayangkan sekarang. Ini kampanye pakrat, bedo partai, adu domba itu ini ada bawa arit, bawa pacul, orang nangkep bon, nututi wong. Nah ini bahaya. Nah, umumnya ketika ada mau suksesi pemilihan umum tapi di lingkungan kita pun ada di kampung kita, ya, orang mengadu domba juga ada. Jadi kewajiban kita tidak kemudian serta-merta sekali lagi mempercayai apa yang disampaikan orang lain. Perlu tabayun. Perlu konfirmasi lebih lanjut supaya apa? Tidak terjadi pertumbuhan darah dan lain sebagainya. Tiang itu ngomong barang itu yang boten foto pulau trimo nopo sing nyampe no gak foto nopo sing trimo gak foto dari tukaran. Pulau gampang aku coba dengan gampang dengan toko pulau. Jadi sampean cerai oleh bojone sampean ayu gampang sama nambut gawe mulai tak kandani ya sama tak luar mami bojo sampean
digonceng wong lanang. Dipedhot kok kono. Wong lanang mulu yang gede kesel-kesel, krungu dilabrak. Padahal bojoe mah nang pasar numpak gojek. Tapi berita diputus. Gak mau tukaran, gak sing nyampekno iki kurang. Sing nrimo akhire murung-muring. Oh, disampekno nang pasar digonceng gojek. Ya ora muring-muring. Tapi berhubung ada niatan kabeh jaluk rondoni, nah digawe ngoten. Dan iki kata ngoten iki. Oleh mungkin biar pacare. Nggih. Nah, kena perawane nunggu rondoni ngono. Kuatan tulisan-tulisan itu enggak. Ya kuwi ya kok keliru lho. Ana wong kaya ngono iki. Nih. Lah ini ada. Tapi lek sing tak enteni budaya iku rada akrot. Rada kakake ono ngono lho. Lek tak tunggu iku wae. Nek ibu-ibu lek bapak-bapak nek masih rondo jadi nanti ibu-ibu gak patek minat. Kirakan nek mboten kula boten semurah nek kira-kira. Nah ini hati-hati kali aku toh. Dan itu ada di kita. Makanya perlu menjauh kita harus berhati-hati, kita perlu tabayun dan lain sebagainya. Nah tiba-tiba kita mempercayai ucapan orang yang nyampe kepada kita. Masalah rumah tangga, kayak motornya ya nampaknya. Terus rumah tangga nopo ini buyar korbannya anak. Gara-gara nopo niat ngadu domba dengan berita yang tidak yang terpotong. Yang nomor 3, nomor sekawan adalah sumpah palsu. Ya, bersumpah mengatasnamakan Allah tapi itu dosanya gede. Ya, biasanya yang sering itu adalah para pedagang ya di pasar. Dua palem ini, bulan dengan kali putih belum di pasar, ono palem terus palemnya dinya. Piro Bu? 20.000. Nah, 40.000 ana 20 aku mawon sumpah mulake 40.000 setengah kae. Waduhnya. Sumpah mulake padahal mulake mek 15.000. Sumpah ya Allah sumpah. Nah ini bahaya nanti labanya jadi laba yang tak. Ngono kadang ibu-ibu ya mulai pelong sak upil-upil kok bilang. Nah, pelong sak upil lha irunge sak piro. Nah, kadang-kadang nah ibu memang mun sewu ya lek nyam-nyamane kuat. Selisih dikit uber. Lek bapak kadang susu mek iki pun ketemu mawon. Lek bapak gak sing ngoten. Bapak lek butuh duit cilik. Lah ibu butuh duit cilik dikelompokno ya tadi gede. Nah ini hukum ya, apa ini bersumpah palsu. Ini biasanya menghindar. Jadi kalau ada kita orang yang berjualan kemudian sumpah, apalagi dengan membawa nama Allah dengan sesuatu yang tidak benar, itu saya problem. Kalau puluh kali pulang jenenge kate nyolong kok Bismillahirrahmanirrahim lagi. Lo nggak ada konco nih, dia lucu. Nah, Bismillah. Aku tombol togel oleh lo bismillah tombol togel oleh macam mana ini tombol togel bismillah ini gitu ya. Nah ini bahaya Allah dibawa untuk keburukan. Misalnya sumpah palsu itu demi Allah dipulangi demi Allah untuk menutupi kebohongan. Kadang-kadang orang gitu. Kulo nuwun sewu nggih, kulo niku riyen sajenge nambah damel dadi guru niku nggih buka perancangan niku. Pas buka perancangan iki diakali tiyang kula niku. Tiyang SD niku napa niki? Nawaraken event niku lho, licik nggih. Ten kulo, lah kulo niku tilem ten toko ditawarkan nyonya. Engko oleh iki ngoten. Kulo mireng ngoten niku langsung kulo anu, napa niki nominale ageng.
Kok kula iki lihat ngoten iki. Kula ngelihat kok krungu-krungu ngoten kula ngeten. Bu, ngeten iki bener aku. Napa jawabe ibu niku? Ya Allah, sampean sudona iki dosa sampean niku. Lah ngomong ngoten kan kula mau ati nek klenyeng ngoten nggih. Akhire kula bayar. Kula bayar ditinggali lipen sak kotak ngeten. Kedah nggih kula pendhetaken sing kula janjiaken hadiah. Nggih medal ya. Kula tinggal ical ya. Jadi bablas minggat. Lho mboten lho padahal sing diucapaken mau ngono. Ya Allah, sampean suudonan aku dosa sampean kok ngoten. Ternyata ya sing goro unik. Nah ini kadang-kadang banyak di masyarakat tawar-tawar di tengah-tengah kita itu ternyata Allah dibawa-bawa untuk menutupi dia untuk berbohong pun sampai dan yang terakhir Bapak Ibu orang amalan perilaku yang bisa membatalkan atau mengumpulkan pahala puasa kita adalah melihat lawan jenis kemudian menimbulkan syahwat. Jadi ulun tulung dan bapak-bapak sebagai orang tua nek anake kelambi-kelambi sing boten pakai pantas nih kelambi sing matak-matak lopak-lopak ngono niku mungkin aku malah kakokan pendek istri nek lanang mutur apa cara sing delok kok kakokan cedhek keluyur ora sing nguber coba wong mulai tok kakokan cedhek mlaku ngono wae sing kok sepuro ngono ya becak sampe delereng. Dan ini monggo karena bisa menimbulkan sesuatu yang tidak inginkan. Kalau kita sebagai orang tua tahu anak kita itu kan pakaiannya jelas haram, ya. Dan tidak boleh dilarang pakaian yang menunjukkan bentuk tubuhnya. Buat boleh iklan itu, buat kok masuk gak pakai jelas di sini. Nah ini akan menimbulkan sesuatu yang diinginkan. Ini saya punya murid di Soekarno Hatta. Ibu mau dan saya karena apa ibunya dulu itu berpakaian seperti itu ya, setelah dia ngaji dengan saya ya pakaiannya sudah berubah ya dia itu ingin merubah anaknya itu tidak bisa malah dilawan sama anak karena apa ya itu pakaian itu karena kebiasaan jadi dengan pakaian ketat yang kumpul waktu pakaian itu ya isi diri akhirnya menyesuaikan. Nah, sing pakaian wong nggih pakaian muslim iku kumpul wong sing biasane senam aerobik ora enak mosok aerobikan gawe baju kurung. Lucu ya. Nah, ini karena perkumpulan, karena kumpulan ini. Makanya anak-anak kula dengan monggo lek nukok ana klambi nggih dibacaken sing ya menutup aurat dan bagus nih dan tidak menampakkan bentuk tubuhnya itu nanti akan terbiasa sejak kecil. Anak kula jenengan putu kula jenengan biasa dikerudungi sejak kecil. Dikengken nyempot kerudungi ora gelem. Enggak. Dikongan pakaian sing mboten benar, mboten purun. Minta yang ini karena kebiasaan. Nah, kalau Bapak Ibu, khususnya Bapak, tak ngomong sing enom masa sing tuwa ya padha lek delok barang sing koyo ngono ya. Ya semono lho Ibu. Tadi pun sampai di tutu-tutuno, oke, kalau jenengan monggo sing ada anak perawan, tak kosong ini wis gawe ngono di jero omah, di jero kamar, ojo sampai tututuno tanggane ngiler ya bahaya. Kosong-kosong bisa ngiler itu nanti bisa kalau kita melihat itu kemudian memunculkan syahwat itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Makanya jenengan lek ningali lek delok pertama mboten napa-napa rezeki wong nang nomor ketok. Nah, kedua itu adalah pertama rezekimu, kedua itu adalah dosamu. Tapi ada lagi yo ya pinter. Kalau terus amal-amal tak ketipu sepir boleh satu baru seperti jadi kan itu sih pertama nih, cowe botan-botan nih maksudnya gitu. Jadi ketika kita melihat segera kita palingkan kita harus ditutup noyo usah kesuwen katakan kesuwen itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita berharap mudah-mudahan puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi betul-betul mendapatkan pahala yang maksimal
dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kita nanti selesai Ramadan ini dosa-dosa kita semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dipanggil oleh Allah tanpa dosa, kita termasuk hambanya yang husnul khotimah. Tidak ada balasan orang yang husnul khotimah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita berdoa mudah-mudahan bisa ya sampai menyelesaikan Ramadan tahun ini dan bisa kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang 1444 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kata-kata saya yang tidak berkenan di hati para jamaah, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.